Halo, apa kabar Anda semua? Tidak terasa kita ketemu hari ini di awal pekan dan ini tapi awal pekan tetapi ini menjelang akhir tahun ya, Bung Rocky karena tanggal 27 Desember, berarti beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Menariknya ini bikin apa ya, semacam kontemplasi, renungan gitu ya, Bung Rocky. Ya, biasa kita bikin renungan, tapi tentu renungan bukan untuk mengaminkan atau memaafkan sesuatu yang terjadi. Nah, ini renungan politik itu bukan begitu ya. Sebagai manusia kita renungkan hal yang buruk, kita lupakan, kita saling memberi maaf supaya ada tahun yang baru. Tapi dalam politik nggak boleh ada maaf terhadap kesalahan kebijakan. Pada orang kita memberi maaf, pada kebijakan nggak bisa itu. Jadi itu sekali lagi yang ingin kita ajukan bahwa 1 tahun ini begitu banyak hal yang meresahkan batin kita karena menganggap bahwa harapan kok makin tidak terlihat ya. Jadi harapan yang tidak terlihat yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak konsisten kan itu soalnya. Itu mulai inkonsistensi di dalam kebijakan COVID, inkonsistensi dalam kebijakan ekonomi, inkonsistensi di dalam lingkungan hidup, terus-menerus itu berlangsung. Karena itu terus-menerus kita ingin agar supaya persiapan untuk memperoleh pemimpin baru harus dimulai dengan fasilitas yang disediakan oleh konstitusi, yaitu sistem pemilihan langsung tanpa threshold. Nah, kita mau ingatkan itu terus-menerus. Dan kita sebetulnya kita sebut tanpa threshold, tapi supaya lebih seksi istilahnya kita bilang threshold 0%, PT 0%. Padahal sebetulnya prinsipnya tanpa threshold, kira-kira itu supaya nggak membingungkan. Ini cuma nama aja. Jadi kalau saya simpulkan tadi dari pernyataan tadi tahun 2021 ini kita sebut sebagai tahun-tahun inkonsistensi. Kalau zaman dulu, zaman Bung Karno dulu ada very coloso ya gitu ya. Ya, tahun apa namanya artinya menyerempet bahaya. Ya. Very coloso itu. Kalau sekarang tahun tanpa konsep itu, yang nanti kita sebut konsep noloso. Oke, tapi sebelum kita membahas soal itu, kita kemarin juga kemarin tanggal 26 Desember ya, ternyata kita mengenang 17 tahun bencana tsunami di Aceh, dan itu bukan hanya kita bangsa Indonesia, tapi banyak pemimpin dunia juga memberikan semacam ucapan kembali mengenang atau duka cita mengenang peristiwa ini karena salah satu tragedi terburuk di dunia ini ya. Dan kemudian yang kedua juga ternyata terhitung mulai pekan lalu itu sudah ada 46 orang yang terjangkit Omicron ya, ini varian baru, dan kita sudah bisa menduga, nggak perlu kaget karena begitu ada cleaning service yang positif Omicron pasti itu dia hanya ketularan saja dari orang yang datang dari luar negeri. Ya, tetap kita ingatkan bahwa 17 tahun lalu dicatat di dalam dunia sejarah penderitaan bangsa kita itu, dan perlahan kita pulihkan itu dengan pembangunan infrastruktur, dan itu betul. Karena ada bencana kita bangun kembali infrastruktur di Aceh sekaligus infrastruktur batin masyarakat Aceh itu. Dan sampai sekarang orang belum pulih sempurna gejala itu. Tapi sekaligus dunia mengingatkan kita bahwa Indonesia itu memang tumbuh di atas anak benua yang rawan bencana alam itu. Nah, karena itu sebetulnya tsunami Aceh itu menunjukkan kita harus hati-hati mengurus lingkungan, karena bisa terjadi juga versi tsunami dalam bentuk kerusakan lingkungan, kebakaran hutan atau perusakan sumber daya alam segala macam, berhentinya sumber daya protein di Danau Tentena karena dibendung untuk kegiatan power plant. Itu hal-hal semacam itu adalah hal yang juga harus kita perhatikan, karena kalau kita bicara lingkungan itu satu paket pikiran untuk menyelamatkan bumi, bukan sekedar untuk kepentingan ekonomi sesaat. Jadi bagian itu yang kita ingat bahwa 17 tahun lalu kita mengalami teguran alam, dan karena itu kita harus sebetulnya bukan sekedar waspada, tetapi menghormati apa yang disebut sebagai the right of nature itu. Nah, itu yang kita sesalkan karena masih ada ide gila, ide dungu untuk memindahkan ibu kota. Padahal itu betul-betul satu parameter untuk menghasilkan kembali disaster itu. Ya. Oke. Nah, tadi kita kembali lagi ke tadi kita menyebut
tahun pericoloso ya, ini istilah yang dipopulerkan oleh Bung Karno yang Anda tadi sebut sebagai tahun-tahun menyerempet bahaya, tahun-tahun penuh bahaya. Dan sebenarnya kita ini kalau menurut dari para ahli keuangan, ahli fiskal, kita ini juga sudah mulai menyerempet-nyerempet bahaya karena utang kita kan seperti diingatkan oleh BPK sampai 2 kali ini sudah melampaui batas dari IMF dan IDR. Jadi sebenarnya juga bisa juga selain tahun-tahun inkonsistensi, tahun pericoloso ini, Bung. Betul, itu sebetulnya yang terjadi sama sebetulnya. Year of living dangerously. Dan kita sebetulnya mengerti bahwa pemerintah punya kesempatan sebetulnya untuk menghasilkan perubahan dengan mengakrabkan kembali masyarakat. Karena sumber daya politik kita tergantung pada kemampuan presiden untuk mengakrabkan masyarakat. Sampai sekarang masyarakat kita terbelah, menuju 2024 juga masih terbelah. Jadi sumber daya kita, sumber daya intelektual juga tidak bisa diucapkan. Karena ada semacam hegemoni mereka yang menganggap bahwa para kritisi, oposisi ini betul-betul hendak menghalangi kekuasaan. Padahal bukan untuk menghalangi, tapi untuk mengkoreksi kekuasaan. Jadi betul-betul kita dalam bahaya debt trap, bahaya jebakan hutang, dan juga bahaya sosial akibat salah urus negara secara ekonomi itu. Itu yang ditunjukkan misalnya kemarin seorang ayah harus merampok uang di masjid yang tentu dia tahu itu tidak etis merampok uang masjid itu, tapi tetap dia mesti lakukan. Kalau dia rampok orang di mobil mewah mungkin masih masuk akal tuh. Tapi ini merampok uang di masjid. Tapi dia tahu itu adalah akibat yang harus dia tanggung. Dan bagi kita yang mengerti tentang hubungan kebijakan kita, hubungan antara peristiwa itu dengan kebijakan negara, tetap kita mesti ucapkan bahwa negara tidak mengurus orang miskin. Dan ini berbahaya dalam keadaan kita beban hutang besar dan potensi kerusuhan rasial juga tinggi sekali. Jadi betul-betul kita hidup di atas barah yang sedang panas. Itulah yang disebut tahun tadi betul menyerempet bahaya. Bahkan sudah ada berhadapan dengan bahaya. Ya, dan ini kita bukan menakut-nakuti, tapi kita mengingatkan karena saya membaca ada pergerakan 1,4 juta orang yang keluar Jakarta di selama libur dan Natal dan Tahun Baru. Dan kemudian kita kan dibayang-bayangi dengan hadirnya varian baru Omikron tadi. Jadi ada kemungkinan nanti ketika balik dari Natal dan Tahun Baru kembali ke Jakarta ataupun kota-kota besar itu akan muncul klaster baru, klaster Natal dan Tahun Baru. Dan kalau itu kita tidak siap seperti waktu itu, menganggap remeh dan sebagainya, dan kelihatannya cenderung seperti itu akan bisa menjadi bencana baru lagi. Bisa kita duga dengan kuat bahwa itu akan terjadi, karena bertumbuh secara eksponensial, sifat dari virus selalu begitu, tumbuhnya eksponensial. Dan yang terbaca oleh Departemen Kesehatan, data itu, 47 orang itu paling itu baru data awal, data dasar. Yang terpaksa mesti diucapkan supaya ada kehati-hatian. Tapi selalu akan ada pertentangan lagi di kabinet, mau dahulukan mana, menyelamatkan kesehatan atau menyelamatkan ekonomi. Jadi kemenduaan itu sebetulnya yang dari awal kita tahu, ini karena pemerintah nggak punya kemampuan untuk meyakinkan rakyat. Kalau pemerintah bilang, kami yakinkan Anda bahwa semester depan, kalau kalian lockdown, kami akan bertumbuh lebih cepat. Tapi pemerintah nggak mampu lakukan itu. Karena upaya untuk memberi bantuan sosial pada mereka yang lockdown misalnya, itu juga dibarengi dengan kepentingan untuk menyiarkan figur-figur politik tertentu kan. Kan bansos kita kebanyakan itu disalurkan lewat partai dan pasti akan ada urusan politik di situ. Jadi sekaligus bertumpu di situ semacam muslihat dari negara. Ingin memberi bantuan sosial tapi sekaligus ingin menaikkan elektabilitas kan. Kan itu jahatnya negara tuh. Dan itu kan berkaitan dengan, saya kira itu mentalitas korup ya, itu sebenarnya. Makanya kita tidak heran kalau kemudian indeks korupsi kita juga meningkat. Bahkan tadi ada survei yang juga menyatakan bahwa korupsi meningkat, tapi saya kira nggak perlu survei lah ya, ini pun dengan telanjang mata juga kita bisa lihat gitu adanya korupsi yang makin merajalela di tengah pandemi. Dan kebijakan kan yang lebih bahaya itu kan korupsi kebijakan, Bung Rocky, bukan korupsi yang hanya sekedar mengambil APBD atau APBN. Ya, itu korupsi kebijakan, itu artinya dari awal ada perencanaan untuk merampok kan, itu memang benar-benar
planet corruption itu. Dan itu yang sebetulnya membuat orang menganggap bahwa nggak ada berita korupsi pun masih sedang terjadi korupsi. Karena tadi di dalam dirinya kebijakan itu udah koruptif. Dan itu yang sebetulnya publik menganggap kalau orang semacam Harun Masiku itu yang adalah tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sampai sekarang kita nggak tahu di mana tempatnya, itu artinya ada korupsi yang masih terus berlangsung. Kan itu prinsipnya dalam hukum yang disebut habeas corpus, artinya selama seseorang itu belum bisa dihadirkan di depan pengadilan, artinya selama itu dia masih melakukan kejahatan. Kalau dalam hak asasi manusia artinya dia masih potensial untuk dianiaya. Kalau dalam korupsi artinya orang yang belum tertangkap harus dianggap masih sedang melakukan kejahatan korupsi itu. Jadi bagian ini sebetulnya yang menunjukkan betul tadi di survei nggak disurvei, satu tokoh itu aja udah menunjukkan bahwa korupsi pasti masih berlangsung. Ya. Itu intinya tuh. dan yang menarik ini mulai saling serang nih antara partai-partai pendukung pemerintah gitu ya. Karena kalau tadi Anda bicara soal Harun Masiku, karena misalnya Nasdem gitu melihat bahwa ini gara-gara PDIP jadi Presiden Jokowi tersandra. Itu alasan mereka kan sebenarnya bukan kesalahan Presiden Jokowi, ini harusnya partai yang besar lah yang menunjukkan itu, bagaimana mereka bisa berlaku dalam kasus misalnya Harun Masiku harusnya diserahkan dong, jangan malah dilindungi kan. Iya tuh, ini ya sebetulnya kita mengerti Nasdem tetap berselisih dengan PDIP itu udah 2 tahun, dari 2 tahun lalu itu problem itu. Tapi kalau yang ngomong Nasdem itu ya sama aja sebetulnya, orang anggap ya Nasdem kan bagian dari rejim juga, yang mungkin skala korupsinya kecil atau tidak terlihat itu. Tetapi publik tetap berpersepsi bahwa partai-partai yang ada di istana yang diasuh oleh Presiden Jokowi itu partai korup. Kan itu yang menyebabkan persepsi indeks korupsi kita itu naik. Tentu dia bisa buktikan, bilang nggak ada itu bukti. Iya, tapi ini survei persepsi itu, survei salah satu bagian dari survei untuk mengukur kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan itu internasional pakai versi itu, persepsi, indeks persepsi korupsi itu. Jadi percuma Nasdem nyindir-nyindir PDIP atau PDIP membalas juga, sama juga persepsinya tetap sama. Jadi masalahnya kan internasional dan yang mensurvei masyarakat Indonesia cuma mau lihat masyarakat Indonesia percaya nggak pada kabinet, dan buktinya atau ternyata masyarakat tidak percaya bahwa korupsi itu bisa ditangani, kan itu intinya. Ya. Nah, kalau kita membuat semacam tadi kan kita menyatakan kontemplasi gitu ya. Korupsi di Indonesia kan pernah dulu misalnya Bung Hatta menyebutkan bahwa korupsi itu sudah jadi budaya gitu, walaupun banyak yang kemudian tidak sepakat dengan istilah itu. Tapi kalau Anda melihat yang terjadi sekarang ini, korupsi apa sudah menjadi way of life dari para penguasa, bukan dari bangsa Indonesia ya. Kira-kira begitu, dan ya Bung Hatta bilang jadi budaya, tapi kemudian ditambahkan secara lebih konkret oleh Profesor Smithro dulu bahwa seluruh anggaran negara itu 30% dikorupsi itu. Jadi memang ini bukan sekedar budaya, tapi way of life dari political institute gitu kan. Jadi entah dia partai politik, entah dia kabinet yang juga sebetulnya adalah orang partai, entah dia DPR, semua itu pakai tata bahasa yang sama. Kalau masih bisa dikorupsi, korupsi itu. Rampok sebisa-bisanya. Kan itu intinya tuh. Jadi betul-betul dia way of life yang bahkan institutionalized di dalam political institution. Nah, itu yang sering disebut sebagai decaying, itu dimulai dari kroposnya institusi-institusi terhadap hal-hal yang seperti korupsi ini. Jadi korupsi ini yang kemudian memberatkan demokrasi itu, karena demokrasi artinya makin mahal karena orang masuk ke dalam sistem demokrasi dalam upaya untuk menambah pundi-pundinya korupsi. Itu juga yang menerangkan mengapa semua partai besar itu selalu ingin kirim calegnya itu atau anggota DPR-nya ke Banggar buat ngintip anggaran supaya nanti bisa kong-kali-kong kan. Jadi Banggar itu juga sebetulnya adalah latihan buat para koruptor, tempat melatih para koruptor. Diklat koruptor itu ada di Banggar, karena partai nyuruh ke situ.
Nah, kalau kita belajar dari sejarah dan studi dari beberapa negara-negara di Afrika, di Amerika Latin, terutama gitu kan, kita sebenarnya bisa belajar kan betapa korupsi itu kemudian menghancurkan sebuah negara itu. Ya, dan itu yang kemudian di era 2 dekade yang lalu, PBB bahkan bikin semacam agenda yang disebut isinya Global Compact yang berupaya untuk mengatasi korupsi dan human rights ini, human rights violation ini. Jadi sebetulnya ada kampanye dunia yang ingin agar supaya memasuki abad 21 betul-betul hidup kita itu bebas dari kebusukan politik yang namanya korupsi itu, dan rejim-rejim korup itu yang kemudian bertumbangan sebetulnya. Tetapi Indonesia nggak mau belajar dari situ, seolah-olah ada hal yang masih harus ditolerankan, bahwa Indonesia punya budaya lain yang sifatnya ya demokrasi, tetapi di dalamnya ada keengganan untuk saling menegur atasan. Kan ini terjadi karena ada feodalisme juga sebetulnya. Sehingga atasannya korupsi, bawahannya aduh jangan ditegurlah, nanti dia tersinggung. Tapi juga mental itu sebetulnya yang mesti kita kikis. Nah, itu yang dulu kita inginkan dihasilkan melalui buku yang disebut Revolusi Mental. Tapi bukunya sendiri yang mental itu. Iya. Nah, ini memang karena kita bicara soal kontradiksi, sebenarnya kan semangat dari sebuah negara demokrasi itu adalah transparansi, terutama kan begitu ya, Bung Rocky ya. Tapi kan yang terjadi pada Indonesia justru yang terjadi malah sebaliknya, ketika kita sudah mengadopsi demokrasi dan di tengah jalan ternyata kemudian demokrasi itu hanya jadi semacam justifikasi saja gitu, karena prakteknya. Iya betul. Ya, prakteknya tetap saja. Betul, persis. Ya. Ini istilah yang bagus ya. Jadi kita sebetulnya beri nama politik kita demokrasi supaya seolah-olah kita demokratis. Padahal sebetulnya faktanya kita tidak demokratis. Tapi kita sama seperti Korea Utara pun pakai nama Republik Demokrasi Rakyat. Ya tapi dia tidak demokratis. Cina pakai Republik Rakyat Demokrasi Rakyat, tapi tidak demokratis tuh. Jadi seolah-olah kita sebetulnya sama aja tuh memakai istilah demokrasi, tapi fasilitas untuk menghasilkan demokrasi tidak bisa dipenuhi. Nah, salah satu fasilitasnya yang kita lagi ingin pulihkan adalah presidensial threshold yang harusnya 0 itu, atau tiada presidensial threshold. Tapi juga dalam ide itu untuk menghasilkan value, real value dari demokrasi, pakar-pakar juga banyak yang mengaku itu percuma, nanti ditolak Mahkamah Konstitusi, udah pernah 13 kali tapi kan ngapain lagi tuh. Jadi mental mereka juga akhirnya jadi rapuh karena nggak percaya lagi bahwa demokrasi harus diaktifkan. Jadi kalau kita bilang demokrasi, nanti harusnya betul-betul presiden itu thresholdnya 0. Tapi justru beberapa pakar yang konservatif menganggap ya nanti juga berbahaya kalau presidennya 0-nya, nanti dukungan DPR gimana. Loh, itu bukan soal demokrasi, itu soal keahlian berpolitik di DPR kan. Jadi saya membaca begitu banyak komentar yang mengakibatkan kita juga akhirnya nilai juga banyak pakar yang secara teknis kuat tapi secara etis lemah gitu. Karena mentalnya rapuh untuk memperjuangkan democratic ideals ini. Ya. Oke, ini memang menjelang akhir tahun ini gambaran kita makin suram. Tetapi tetap saja seperti kita ingatkan bahwa kita tidak boleh putus asa, ya. Dan kita masih akan terus berikhtiar, berusaha memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang kita lakukan dengan mengusulkan tadi 0% dari presidensial threshold. Ya, memang suram, tapi mungkin kita harus menganggap bahwa memang harus menjadi suram, sesuram-suramnya, baru cahaya itu bisa terlihat kontras. Jadi kita anggap bahwa dalam politik ada hal yang memang harus dimaksimalkan, yaitu kedunguan, keburukan, dan kesuraman, baru kita bisa bangkit dengan cahaya pikiran yang baru dan cahaya masyarakat terbuka. Itu saya kira kontemplasi kita tentang 2022 nanti. Yes, oke. Salam dari FNN, salam 0% dari masyarakat Jawa Timur yang kemarin disurvei menginginkan presidensial threshold 0. Ini udah mulai ada survei bahwa 84% masyarakat Jawa Timur menginginkan PT 0. Itu faktanya bahwa ini bukan cuma soal hukum tapi soal etika politik. Ya, menarik, dan kita tahu kan bagaimana peta Jawa Timur ya. Kalau dari Jawa Timur dimulai peta politiknya kita itu sangat menarik saya kira. Kalau
luar Jawa itu saya kira dari perjalanan Anda berbagai daerah di luar Jawa itu sih kita nggak perlu pertanyakan lagi ya. Tapi kalau Jawa dimulai dari Jawa Timur itu saya kira satu indikator yang menarik. Ya, itu artinya balelo dari dalam. Oke, terima kasih. Yep. Ya, salam. Oke, salam.